Terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah membersamai, terutama koordinasi yang sangat bagus. Perlu saya sampaikan di sini bahwa Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta keterangan sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, ya, dari Wasda, dari Wasidik, ya, Propam, dan juga Bikum, dengan dukungan hasil pendidikan yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Lastama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Rekan-rekan media yang saya banggakan, dalam prosesnya, penyidik telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang yang terdiri dari 1. Dewan Pers, 2. Keterbukaan Informasi Pusat, yang ketiga Dirjen Peraturan dan Perundang-undangan dari Kemenkumham, yang keempat Akademisi Digital Forensik, yang kelima, Asosiasi Digital Forensik. Yang keenam, Praktisi Digital Forensik. Yang ketujuh, Ahli Bahasa Indonesia. Yang kedelapan, Ahli Sosiologi Hukum. Yang kesembilan, Ahli Psikologi Massa. Yang kesepuluh, Ahli Komunikasi Sosial. Yang kesebelas, Ahli Anatomi dari UI. Yang ke-12 ahli hukum ITE, yang ke-13 ahli hukum pidana, yang ke-14
SDM Kesehatan Kemenkes, yang ke-15 Lab Dokumen dan Digital Forensik. Selain itu, penyidik juga telah menyita 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesalkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Demikian yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sati Sati Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Saya, Roy Suryo, selaku pemerhati telematika yang memiliki hak hukum dan juga memiliki hak untuk melakukan penelitian atas keterbukaan informasi publik juga. Jadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, penjabaran dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 28F dan juga hak yang diatur oleh Declaration of Human Rights, ya. Jadi saya bebas atau kita sebagai warga negara bebas untuk melakukan apapun keterbukaan informasi dan penelitian, apalagi untuk dokumen publik. Yang saya teliti adalah dokumen publik, ya. Jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk, ya. Kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi, itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini. Dan salah satu kuasa hukum saya adalah juga Pak Abdul Ghafur, ya, itu salah satu tergabung dalam tim, ya, tim anti kriminalisasi terhadap kami semua. Dan ada 2 klaster yang saya dengar tadi sudah ditetapkan. Klaster yang pertama terdiri dari 5 orang, klaster yang kedua terdiri dari 3 orang, dan saya perlu mengaturkan selamat juga untuk rekan saya Pak Michael yang terbebas dari klaster itu, ya, gitu. Ya, jadi artinya apa? Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi, memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget, ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses, ya. Masih nanti ada status menjadi, misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya, ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia, ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia, selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil, karena jangan sampai ada orang yang dengan status terpidana 6 tahun, inisial SM,
ya itu masih bebas dan menghina hukum. Saya kira itu ya, clear banget. Langkah hukum selanjutnya mungkin Langkah hukumnya tunggu. Peradilan atau bagaimana? Tunggu semuanya, ya tunggu semuanya. Apalagi saya tentu tidak bisa berbicara sendiri. Kita akan ikuti semua nasihat, maaf, apalagi termasuk dari para kuasa hukum yang ada. Saya kira itu ya, teman-teman. Waktu kita apa? Enggak ada soal ini bukan soal kecewa, bukan soal ini soal ilmiah, tidak kriminalisasi atau tidak adil atau tidak. Itu aja ya. Oke, jadi saya tetap tegar. Teman-teman yang lain ya, Bang Resmon Sianipar dan Mbak Tifa, Dr. Tifa yang seklaster dengan saya, kemudian dengan 5 yang klaster lainnya ya, saya harapkan juga tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita, perjuangan seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat melawan kezaliman dan kriminalisasi. Ya, itu saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dilapori, saya juga mohon tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Resmon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kuntet. Gajah Kuntet itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Ini kan miring. Jadi dia sudah membuat ijazah yang tadinya tampak benar menjadi tidak benar. Dialah Dian Sandi. Kami tidak pernah mengubah apapun bentuk ijazah ini. Kalau kami lakukan penelitian dengan ELA, dengan luminant gradients, yang nanti juga akan sampai oleh Dr. Resmon, itu adalah ilmiah, bukan kami mengedit. Jadi kalau ada orang yang mengerti bahwa kami melakukan penelitian untuk mengedit, itulah yang kita tentang. Kenapa? Karena pasal yang digunakan untuk mengedit itu adalah pasal 32 dan 35. Itulah yang mau dibebankan kepada kita-kita untuk ditahan. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi itu yang akan kita dobrak pertama kali. Tidak pernah ada edit-mengedit. Kalau urusan pencemaran nama baik, silakan saja kita bertarung pengadilan. Tapi demi Tuhan, demi Allah sekali lagi, tidak ada yang namanya edit. Dan bahkan ijazah yang kami teliti sudah dikonfirmasi oleh KPU ada 5 tempat sama dengan ini. Jadi mana yang diedit? Tidak ada. Dan sekali lagi 99,9% ijazah ini palsu. Sudah clear banget ya. Dan kenapa kami ditersangkakan? Terus terang mendengar kabar ditersangkakan itu sebenarnya semenjak minggu yang lalu. Sebelum saya sebenarnya waktu itu saya berniat juga mengajak Dr. Resmon dan juga Dr. Tifa dan juga semuanya untuk ke Sydney, Australia. Sudah terdengar kabarnya, bahkan akan ada dicekal, di sana dikejar Interpol dan lain sebagainya. Alhamdulillah, jalan semuanya lancar dan bukti utama yang kami peroleh, Gibran tidak punya ini. Sekali lagi, Gibran tidak punya yang katanya dia lulus dari UTS Insert. Nanti biar dilanjutkan Dr. Resmon. Kita mengejar ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Karena apa? Itu yang tidak sah persyaratannya. Persyaratan ijazah tidak ada, persyaratan rapor juga tidak ada selama 3 tahun. Jadi jelas banget. Dan kalau tadi dikatakan oleh Pak Ustadz Kosinudin, tidak hanya Profesor Denny Indrayana. Semalam Pak Ustadz, saya juga ketemu dengan yang sudah juga memberikan dukungan ke kita, yaitu Pak Dr. Amir Samsudin, ya, mantan Menkumham. Yang dulu ketika Prof. Denny, Pak Mamen, beliau adalah menterinya. Tetap Pak Amir Samsudin juga memberikan support kepada kita. Nah, at last but not least, teman-teman sekalian, kepada 7 yang lain yang ditersangkakan dan kepada 4 yang standby untuk dikembangkan, tapi semoga tidak. Ya. Kita harus semangat. Kita percaya perjuangan kita adalah benar.
jalan yang benar, dan insya Allah kita akan diridhoi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kaget, dengarkan kata-kata saya. Jangan kaget kalau nanti di tengah jalan ada emergency brake. Apa itu? Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kami harus mengalami dulu sesuatu yang sangat tidak enak, tapi insya Allah akan. Dan last but not least, pesan saya untuk Pak Prabowo. Pak Prabowo, presiden kita. Anda jangan mau dikotori atau sejarah rezim Prabowo dikotori seperti rezim Jokowi. Di tengah rezim Jokowi waktu itu ada dua anak bangsa yang dipidanakan, Bambang Trimulyono dan Gus Nur. Meskipun para termolnya mengatakan itu kan yang lapor bukan Jokowi, itu dalam bahasa Jawa ini namanya nabok nyilih tangan. Dia menggunakan tangan orang lain untuk melaporkan karena dia waktu itu masih presiden. Tapi sekarang sama saja, jangan sampai Pak Prabowo, ini penting banget, yang suka dengan angka berapa? 8. Di tengah Pak Prabowo, di rezim Pak Prabowo ada 8 anak bangsa dipidana. Itu akan diingat oleh seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia. Di tengah-tengah Presiden Prabowo Subianto ada 8 anak bangsa dipidana. Jadi teman-teman semua, ayo kita bersama-sama, ini kaos yang memulai kita dulu ya. Ada Bang Rizal Fadila waktu itu, mohon maaf untuk yang fotonya waktu itu memang baru berempat kami ya. Trio RT plus Pak Rizal Fadila. Kita bersama dengan kaos ini merupakan ucapan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Yang bisa membalas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih. Telah hadir membersamai kami mak-mak dan juga seperti ada juga dari Muhammadiyah yang juga membersamai, yang baru mendampingi kami dan semua yang ikut ya hari ini mengucapkan terima kasih dulu atas kebersamaannya. Dan kami ini kenapa saya harus mengucapkan terima kasih? Karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Rismon tidak mewakili Dr. Rismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan ya 2 anak bangsa yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Ya, masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Ya. 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Gibran Black Paper dan itu terpulang minggu lalu dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SM. Saya kira itu dan nanti Dr. Rismon akan menunjukkan apa yang sudah kami rencanakan. Dan insya Allah dengan doa dari teman-teman semua, dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita tegakkan kebenaran di negeri ini. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, nanti buktinya kita terangkan. Sudah. Alhamdulillah, tadi sudah diwakili Mas Rifli Harun dan kita insya Allah malam hari ini kita bubar dengan baik. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah membersamai, terutama koordinasi yang sangat bagus. Ya, terima kasih juga untuk para lawyer yang luar biasa, para ibu-ibu, mak-mak dan juga bapak semuanya. Dan semua yang membersamai pemeriksaan ini. Allahu Akbar.
kelihatan kan siapa yang rusuh orang. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.